izin, saya Nurul Hidayah ingin menyampaikan tentang menjelaskan tentang penanganan pada balita tenggelam. Ada seorang balita yang dia tenggelam dari kolam renang. Di sini tidak ada peralatan apapun. Jadi kita akan melakukan pertolongan kepada balita ini. Balita ini berusia 5 tahun. Ini terjadi di fasilitas umum, terjadi di kolam renang. Di sini kita tidak ada peralatan apapun. Jadi kita akan melakukan penanganan kepada balita yang tenggelam ini. Yang pertama dilakukan adalah, karena ini di tempat umum, kita tidak memiliki peralatan apapun. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah membawa balita ini ke tempat yang aman. Dangernya ini memastikan balita ini dalam keadaan aman, bawa ke tempat yang memang benar-benar aman dari benda-benda atau yang ada di sekelilingnya. Kemudian kita akan cek respon pada anak. Kita akan melakukan cek pada anak dengan mendengar, melihat, dan merasakan pada anak ini responnya. Kita akan mendengar, kemudian kita akan rasakan apakah dia masih bernafas atau tidak. Kemudian saat kita cek ternyata anaknya masih ada respon. Kemudian kita akan shoot, bisa telepon atau emergency untuk penanganan pertolongan selanjutnya. Kemudian kita cek circulation, nadinya itu yang karotis maksimal adalah 10 detik. Jika nadinya masih terasa, maka kita bisa memberikan nafas buatan dengan 1 kali nafas 5-6 detik. Dan setiap 2 menit kita akan menilai apakah bayi bisa bernafas dengan spontan. Untuk anak ini mouth to mouth tidak dianjurkan. Jika balita ini tidak bernafas, maka kita akan melanjutkan penanganan dengan kompresi. Kompresi dilakukan di bagian sternum atau dada. Kita akan melakukan perbandingan dengan 30 dan banding 2. Kita penolongnya 1. Jika penolongnya ada 2 orang, maka dilakukan 15 banding 2. Jadi dilakukan dengan 30 kompresi dan 2 napas buatan. Jika berdua, maka 15 kompresi dan 2 packing atau 2 nafas. Dengan kecepatan kompresi lebih dari 100 kali per menit. Kedalamannya kurang lebih 5 cm. Kemudian kita memberikan nafas buatan dengan mulutnya dibuka, hidungnya ditutup, kemudian kita kasih nafas buatan. Lakukan 2 kali. Kemudian kita bagging lagi. Kita lakukan kompresi lagi 30 kali. Kita lakukan ini sampai 2 menit. Kemudian setelah 2 menit kita evaluasi dan cek ulang keadaan anak. Kita cek ulang 2 menit dan kita cek nadi karotisnya pada anak. Kalau misalnya nadinya teraba, sudah mulai terasa, kemudian anak sudah mulai stabil dan menangis kuat, berarti anak sudah dalam keadaan
baik-baik saja, dan kita akan lakukan penanganan lebih lanjut dengan menunggu petugas dari pelayanan kesehatan yang akan datang. Setelah kita melakukan 2 kali kompresi, kemudian kita lakukan selama 2 menit, kemudian kita evaluasi keadaan anaknya, apakah anaknya bisa menangis kuat atau tidak, nadi karotisnya teraba atau tidak. Ternyata setelah itu nadinya teraba, kemudian anaknya dimiringkan, kemudian anaknya menangis dan mengeluarkan cairan. Kemudian kita lanjut ke penanganan selanjutnya, kita tunggu pelayanan kesehatan untuk dia datang dan kita lakukan penanganan selanjutnya. Jika ternyata anaknya tidak teraba nadi karotisnya, maka kita lakukan kompresi setiap 2 menit, kemudian kita evaluasi setelah 2 menit. Jadi lakukan itu secara berulang-ulang, diulang terus sampai bayinya ini teraba nadi karotisnya. Lakukan sampai anaknya bisa bernafas dengan spontan dan nadi karotisnya teraba. Kapan kira-kira dilakukan untuk berhenti? Jika memang ada tanda-tanda kematian, misalnya pupilnya melebar dan ada tanda-tanda lebam mayat. Demikian video penanganan pada balita yang tenggelam. Untuk penanganan lebih lanjutnya akan dilakukan di rumah sakit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.